Karena pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Isu-isu politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu sektor atau key sectors yang menentukan sekali. Mas Anies ini kan paling konsisten, trennya naik. Sementara Ganjar cenderung stagnan, agak menurun. Sementara Pak Prabowo itu konsisten turun. Nah ini kan Pak Prabowo kan begini ya. Harusnya kan kalau ada Jokowi kan dia naik. Tapi ternyata kan dia turun terus. Jadi kalau kemudian ada kelompok yang mengharapkan Pak Prabowo maju terus untuk menggerus suara Anies, kelihatannya emang nggak gitu-gitu amat itu hasilnya. Bahkan alam ini loh yang kelihatannya berpihak pada perubahan. Ya kita tahu bahwa Pak Anies memang selalu mengedepankan kesetaraan. Ya buktinya bisa kita lihat. Apa-apa yang dihasilkan oleh Anies Baswedan itu adalah peruntukan untuk semua, bukan hanya untuk satu kalangan saja. Satu, Anies adalah pemimpin yang jujur dan sederhana, serta pemimpin yang paling dekat dan menjangkau dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ya, kejujuran, kesederhanaannya itu bisa tampak jelas di depan mata kita. Tinggal kita lihat saja apa yang dilakukan Anies dari hari ke hari. Jika sederhana ya kita tampak dengan jelas. Bukan pencitraan, itu intinya. Contoh misalnya, waktu Pak Heru mengubah slogan kota kolaborasi di Jakarta menjadi dari Jakarta untuk Indonesia, itu kan Pak Heru secara sengaja mendeklarasikan dirinya sebagai tim suksesnya Anies Baswedan. Karena kan dia baru sebulan atau 2 bulan jadi gubernur kan, dia nggak bisa bilang dia sukses di Jakarta. Nah yang sukses siapa ya? Anies Baswedan. Tapi kenapa kemudian dia kepikiran untuk itu dan bangga langsung ditampilkan? Kan itu juga pasti ada blessing dari Pak Jokowi. Itu kan ada fenomena alam juga dia kan. Ini munculnya begitu gitu. Memang ada perubahan yang diinginkan, kira-kira begitulah. Jadi kalau Anies selama ini dikalahkan oleh pencitraan dari pihak lain, maka saya kira ini saatnya untuk kita memunculkan citra Anies yang sebenarnya. Pencitraan sendiri sebetulnya tidak ada masalah ketika citranya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan ini berbeda. Banyak sekali pejabat-pejabat yang hanya mengedepankan pencitraan tapi kinerjanya tidak menunjukkan hasil yang baik. Daerahnya malah masuk pada daerah dengan kategori yang provinsi miskin. Padahal itu ada di Jawa. Rakyat akan sadar sebentar lagi bahwa kinerja yang dilakukan oleh para pemimpinnya di atas sana itu akan dinilai dengan akurat oleh rakyat di bawah. 2, Anies tidak pernah terlibat korupsi dan skandal-skandal aib dan memalukan serta kejahatan lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sampai ke depannya ya. Ya kita tahu beliau dosen, beliau mantan rektor di Paramadina, orang tuanya keluarga pendidik, bahkan kakeknya pahlawan nasional. Bibit, bobot, bebet. Manuver Anies Baswedan Surya Paloh, Nasdem sesuai Johnny G. Plate ditetapkan tersangka korupsi. Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Nasdem sepertinya sudah mulai terang-terangan menyerang Jokowi demi membela Johnny G. Plate yang tersangka korupsi. Perhatikan saja mulai dari Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang menyebut bahwa aparat main tangkap karena Presiden sekarang bertugas partai. Kemudian Anies juga menyebut seakan-akan penetapan tersangka Johnny G. Plate merupakan ujian dan cobaan. Begitu juga dengan Surya Paloh yang sedih melihat Johnny G. Plate ditetapkan tersangka korupsi dan tangannya diborgol. Bahkan Surya Paloh menyebut terlalu mahal tangan Johnny G. Plate diborgol dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Partai Menteri. Coba bayangkan saja, belum berkuasa saja mereka sudah terang-terangan berani membela koruptor. Apalagi jika sudah berkuasa, apa tidak semakin mengerikan? Mereka seakan-akan kompak menuding bahwa penetapan tersangka Johnny G. Plate merupakan politisasi dan kriminalisasi setelah pencapresan Anies Baswedan. Ini jelas tuduhan ngawur dan fitnah. Lantas fakta bagaimana? Sekedar informasi bahwa kasus korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara 8 triliun itu sudah berjalan sejak tahun 2020-2022.
Kasus tersebut mulai diselidiki Kejaksaan RI pada Agustus 2022. Anies diumumkan sebagai capres oleh Nasdem pada 3 Oktober 2022. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Jangan memutarbalikkan fakta. Ini murni kasus hukum. Siapapun pelaku korupsi harus ditindak tegas. Bukan malah dibela atau dilindungi, tinggal dibuktikan saja fakta di pengadilan. Biarkan rakyat yang menilai. Apakah Nasdem ketakutan karena ada dugaan bahwa aliran dana korupsi 8 triliun itu mengalir ke Partai Nasdem? Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Nasdem sepertinya sudah mulai terang-terangan menyerang Jokowi demi membela Johnny G. Plate yang tersangka korupsi. Perhatikan saja mulai dari Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang menyebut bahwa aparat main tangkap karena Presiden sekarang bertugas partai. Kemudian Anies juga menyebut seakan-akan penetapan tersangka Johnny G. Plate merupakan ujian dan cobaan. Begitu juga dengan Surya Paloh yang sedih melihat Johnny G. Plate ditetapkan tersangka korupsi dan tangannya diborgol. Bahkan Surya Paloh menyebut terlalu mahal tangan Johnny G. Plate diborgol dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Partai Menteri. Coba bayangkan saja, belum berkuasa saja mereka sudah terang-terangan berani membela koruptor. Apalagi jika sudah berkuasa, apa tidak semakin mengerikan? Mereka seakan-akan kompak menuding bahwa penetapan tersangka Johnny G. Plate merupakan politisasi dan kriminalisasi setelah pencapresan Anies Baswedan. Ini jelas tuduhan ngawur dan fitnah. Lantas fakta bagaimana? Sekedar informasi bahwa kasus korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara 8 triliun itu sudah berjalan sejak tahun 2020-2022. Kasus tersebut mulai diselidiki Kejaksaan RI pada Agustus 2022. Anies diumumkan sebagai capres oleh Nasdem pada 3 Oktober 2022. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Jangan memutarbalikkan fakta. Ini murni kasus hukum. Siapapun pelaku korupsi harus ditindak tegas. Bukan malah dibela atau dilindungi, tinggal dibuktikan saja fakta di pengadilan. Biarkan rakyat yang menilai. Apakah Nasdem ketakutan karena ada dugaan bahwa aliran dana korupsi 8 triliun itu mengalir ke Partai Nasdem?